Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa banyak orang di desa yang hidupnya sederhana, bahkan sering dibilang pas-pasan, tapi wajah mereka sering terlihat lebih bahagia daripada orang kota? Coba perhatiin, mereka bisa duduk di teras rumah sore-sore sambil nyeruput teh panas, bercanda sama tetangga, atau sekedar lihat anak-anak main di halaman. Senyum mereka tulus, tawa mereka lepas, dan hidup terasa nggak serumit itu. Sedangkan di kota, orang-orang sibuk kejar target, kerja dari pagi sampai malam, punya fasilitas mewah, gaji lebih besar, tapi justru banyak yang stres, gampang marah, bahkan ada yang bilang hidupnya kosong. Jadi, apa sih rahasia orang desa bisa bahagia meskipun hidup pas-pasan? Yuk kita bahas pelan-pelan dengan contoh nyata yang mungkin bikin kita sadar bahwa kebahagiaan itu ternyata nggak ribet. 1. Hidup dekat dengan alam. Di desa, hidup itu benar-benar nyatu sama alam. Coba bayangin, pagi-pagi mereka bangun, buka jendela, yang kelihatan itu sawah yang hijau, pepohonan, gunung di kejauhan, atau sungai yang mengalir pelan. Suaranya bukan klakson mobil, tapi ayam berkokok, burung berkicau, atau jangkrik yang mulai berhenti berbunyi. Udara segar masuk ke paru-paru, dan itu udah jadi obat alami buat jiwa. Bandingin dengan orang kota, bangun tidur disambut suara motor ngebut, tetangga lagi ribut, atau notifikasi HP tentang kerjaan. Baru bangun aja kepala udah penuh beban. Jadi, orang desa punya keuntungan. Alam jadi sumber ketenangan mereka. Perumpamaannya gini, hidup di desa itu kayak duduk di kursi kayu di bawah pohon rindang sambil minum air kelapa langsung dari buahnya. Nggak fancy, nggak mahal, tapi rasanya luar biasa segar. Sementara di kota, kita minum minuman dalam gelas cantik dengan sedotan stainless, tapi hati masih gelisah mikirin kerjaan. 2. Kebersamaan yang erat. Orang desa punya hubungan sosial yang kuat. Di sana kalau ada yang hajatan semua tetangga ikut bantu. Ada yang masak, ada yang nyiapin kursi, ada yang jagain parkir, semua kerjasama. Kalau ada yang sakit, pasti ada tetangga yang datang jenguk, bawa buah atau sekedar menemani ngobrol. Kalau ada yang panen, hasilnya kadang dibagi-bagi ke tetangga tanpa pamrih. Ini beda banget sama kehidupan di kota. Banyak orang tinggal di apartemen bertahun-tahun, tapi nggak kenal tetangga sebelah kamarnya. Bahkan, ada yang ketemu di lift pun pura-pura sibuk lihat HP. Rasa kebersamaan hilang, diganti individualisme. Di desa, ada satu pepatah sederhana. Lebih baik nasi habis daripada tetangga hilang. Artinya, mereka lebih menghargai hubungan sosial daripada materi. Makanya, meskipun uang mereka terbatas, hati mereka kaya karena punya jaringan sosial yang kuat. Kalau diibaratkan, orang desa itu kayak bambu yang tumbuh berumpun. Satu batang bambu mungkin rapuh, tapi kalau bersama, mereka jadi kuat menahan angin. Begitulah mereka menjaga satu sama lain. 3. Sumber makanan dari tangan sendiri. Banyak orang desa nggak perlu khawatir kalau harga cabai lagi naik. Soalnya di pekarangan rumah mereka biasanya udah ada pohon cabai sendiri. Mau masak sayur, tinggal petik kangkung, daun singkong, atau ambil pepaya muda. Lauknya bisa cari ikan di sungai atau ayam kampung yang dipelihara sendiri. Rasanya jauh lebih nikmat karena ada kepuasan tersendiri. Bayangin deh, makan nasi dari beras hasil panen sendiri, meski lauknya cuma tempe goreng dan sambal, itu bahagianya beda. Ada rasa syukur di setiap suapan. Kalau orang kota, makan sih lebih bervariasi, bisa fast food, bisa pesan makanan via aplikasi. Tapi seringkali rasanya cuma sekedar kenyang. Nggak ada cerita, nggak ada ikatan emosional dengan makanan itu. Perumpamaannya makanan orang desa itu kayak gitar akustik sederhana yang dimainkan dengan hati. Suaranya nggak sempurna, tapi bikin hangat. Sementara makanan orang kota kadang kayak musik elektronik, rame, mewah, tapi kurang menyentuh hati. 4. Tidak terjebak gengsi dan perbandingan sosial. Nah, ini poin penting. Di kota, banyak orang hidupnya capek karena gengsi. Harus punya HP terbaru, harus update fashion, harus punya kendaraan baru. Kalau enggak, takut dibilang nggak mampu. Sosial media makin bikin parah, karena orang jadi sibuk bandingin hidupnya sama orang lain. Di desa, standar bahagia lebih simpel. Mereka nggak terlalu peduli dengan gaya hidup orang lain. Yang penting baju layak pakai, motor bisa jalan ke sawah, rumah cukup buat tidur nyenyak. Nggak ada yang ngejudge kalau baju dipakai berkali-kali atau motor udah tua. Justru karena nggak ada tekanan sosial kayak gitu, jadi lebih ringan. Mereka nggak perlu sibuk mikirin gimana biar kelihatan keren. Yang penting hidup berjalan dan hati tenang. Kalau diibaratkan,
Orang desa itu kayak main game santai tanpa mikirin ranking. Mereka main buat senang-senang, bukan buat pamer skor. Sementara orang kota sibuk ngejar ranking, beli item mahal, tapi malah stres sendiri. 5. Waktu yang lebih luang. Orang desa juga punya kualitas waktu yang lebih baik. Pagi mereka ke sawah atau kebun, siang istirahat sebentar, sore udah bisa kumpul sama keluarga. Malamnya mereka duduk di teras rumah, ngobrol ngalor ngidul sama tetangga, sambil nikmatin udara malam. Anak-anak main kejar-kejaran, orang tua ketawa lihat tingkahnya. Semua terasa sederhana, tapi penuh makna. Di kota, banyak orang pulang kerja jam 7 malam, bahkan ada yang lebih. Sampai rumah udah capek, tinggal rebahan sambil scroll HP. Nggak ada waktu buat ngobrol panjang sama keluarga, bahkan makan malam pun sering buru-buru. Di desa, waktu itu lebih milik mereka. Mereka bisa benar-benar menikmati setiap momen. Jadi, meskipun uang pas-pasan, mereka kaya waktu, kaya pengalaman, dan kaya cerita. 6. Bahagia karena hal-hal sederhana. Orang desa bisa bahagia hanya dengan hal-hal kecil. Misalnya lihat padi mulai menguning, lihat anak-anak mandi di sungai sambil ketawa ketiwi, atau hujan turun setelah kemarau panjang. Itu udah cukup bikin hati mereka lega. Kalau di kota, kebahagiaan seringkali harus pakai syarat. Gajian dulu, liburan dulu, beli barang baru dulu. Jadinya kebahagiaan terasa mahal. Bahagia versi orang desa itu kayak duduk di beranda rumah sore-sore, lihat matahari terbenam, sambil makan gorengan. Nggak perlu kamera, nggak perlu upload ke Instagram, tapi hatinya udah penuh. Jadi teman-teman, dari semua cerita tadi, kita bisa lihat bahwa orang desa bisa hidup bahagia meskipun hidup pas-pasan karena mereka punya cara pandang yang berbeda terhadap hidup. Mereka dekat dengan alam, punya kebersamaan yang tulus, bisa makan dari hasil tangan sendiri, nggak terjebak gengsi dan perbandingan sosial, punya waktu luang yang lebih berkualitas, dan bisa bahagia hanya dengan hal-hal sederhana. Kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak isi dompet kita, bukan soal rumah besar atau kecil, dan bukan juga soal kendaraan mewah atau sederhana. Bahagia itu soal bagaimana hati kita merasa cukup. Orang desa sudah membuktikan, dengan kondisi yang serba terbatas sekalipun, mereka bisa tersenyum tulus setiap hari. Coba bayangin, berapa banyak orang kota yang punya uang banyak, bisa beli apa aja, tapi tetap merasa kosong. Kadang mereka harus keluar kota, liburan ke tempat indah, atau belanja barang mewah dulu, baru merasa, wah, aku bahagia. Sementara orang desa bisa merasakan bahagia hanya dengan duduk di teras rumah sambil kopi bareng tetangga. Bahagia itu seperti udara, nggak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dirasakan. Dan orang desa sudah terbiasa mensyukuri udara itu setiap hari. Kita yang di kota kadang lupa, karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak wajib, akhirnya kita nggak sempat menikmati hal-hal kecil yang ada di depan mata. Kalau hidup di kota itu ibarat lomba lari maraton tanpa garis finish, kita lari terus, capek terus, tapi nggak tahu kapan harus berhenti. Maka hidup di desa itu seperti jalan santai sore hari. Nggak terburu-buru, bisa sambil ngobrol, bisa sambil menikmati pemandangan, dan akhirnya tetap sampai tujuan dengan hati yang lebih ringan. Mungkin inilah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sebenarnya bahagia itu sederhana. Kadang justru kita sendiri yang bikin rumit dengan terlalu banyak keinginan, terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, kalau kita bisa sedikit melambat, sedikit bersyukur, dan sedikit lebih peka sama hal-hal kecil, mungkin kita juga bisa merasakan ketenangan seperti orang desa. Jadi teman-teman, mulai sekarang coba tanyakan ke diri sendiri. Apa benar kita butuh banyak hal untuk bahagia? Atau sebenarnya kita cuma butuh membuka mata dan hati untuk mensyukuri apa yang udah kita punya hari ini? Karena pada akhirnya, bahagia itu bukan tempat, bukan juga benda, tapi cara kita memandang hidup. Kalau orang desa bisa bahagia dengan hidup yang pas-pasan, bukannya itu artinya kita juga bisa. Tinggal kita mau atau enggak, belajar untuk melihat hidup dengan cara yang lebih sederhana. Teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Video ini sama sekali bukan untuk membandingkan hidup di desa dan di kota. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal di kota punya tantangan sekaligus kenyamanan tersendiri. Begitu juga dengan tinggal di desa yang menawarkan kesederhanaan sekaligus keterbatasan. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya unik dengan caranya sendiri. Tujuan dari pembahasan ini hanyalah untuk mengingatkan kita bahwa rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Entah kita tinggal di desa ataupun di kota,
Kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, seperti udara segar, canda keluarga, atau rezeki sekecil apapun, maka hati kita akan lebih tenang dan bahagia. Karena sejatinya, hidup bukan tentang di mana kita berada, tapi bagaimana kita menjalaninya. Dan jangan lupa, baik desa maupun kota sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya saling terhubung, saling mendukung, dan saling melengkapi. Tanpa desa, kota kekurangan sumber pangan. Tanpa kota, desa kehilangan akses pasar dan perkembangan teknologi. Semua bergerak dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Jadi, nikmati hidupmu dimanapun kamu berada, di desa ataupun di kota. Karena kebahagiaan sejati bukan soal tempat tinggal, tapi soal hati yang mampu mensyukuri setiap momen dalam hidup.